Dari topik pilihan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan pemirsa di mana emiten konsumer PT Mayora Indah Tbk atau MYOR melakukan ekspansi ke luar negeri. Mayora melakukan kerjasama penjualan bersama 6 perusahaan afiliasi di luar negeri, salah satunya dari Rusia. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Sekretaris Perusahaan PT Mayora Indah Tbk atau MYOR, Yuni Gunawan menyampaikan, kerjasama bertujuan memperluas pangsa pasar dan memperkokoh merek dagang produksi perseroan. Hal ini dilakukan sebagai langkah adaptasi setelah melalui masa pandemi dan gejolak politik luar negeri. Perusahaan luar negeri yang mempunyai hubungan afiliasi dan akan bekerja sama dengan Mayora diantaranya Inbisco Singapura PT ELT di Singapura, sebagai induk dari Star Premium Trading and Marketing SRV, LLC Rusia dan Mayora Middle East DWC LLC, Star Premium Trading and Marketing SRV LLC sebagai distributor perseroan di Rusia, Mayora Middle East DWC LLC UAI, Mayora Middle East DWC LLC sebagai marketing service yang membantu mempromosikan produk-produk perseroan di wilayah Timur Tengah. Mayora Singapura PT Ltd Singapura sebagai induk dari Inbisco Singapura PT Ltd Singapura. Danish Specialty Foods IIL Denmark sebagai produsen Danisa Butter Cookies. Manajemen menjelaskan sifat dari hubungan afiliasi dengan perseroan karena adanya persamaan kepemilikan dengan pemegang saham utama dan komisaris utama perseroan. Dampak dari ketiga kerjasama ini adalah mendukung perseroan dalam mempertahankan dan mempermudah proses pemenuhan permintaan produk perseroan di pasar ekspor. Berbagai sumber, IDEX Channel. Coba lihat bagaimana pergerakan teknikalnya untuk saham MYOR di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Tampaknya saham MYOR juga mengalami volatilitas yang cukup tinggi karena dibuka di sesi pertama pada pagi tadi, pemirsa, di level 18.10, kemudian cenderung tertekan hingga penutupan perdagangan di sesi pertama pada siang tadi dan akhirnya ditutup di level 1.800. Kemudian di pembukaan sesi kedua mengalami penguatan tipis di 1.805, namun di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, MYOR ditutup di zona merah di 0,83% dan ditutup di bawah level 1.800-an, tepatnya di 1.795. Di sepanjang perdagangan hari ini, MYOR sempat menyentuh ke level terendahnya di 1.790, sementara level tertinggi di 1.825, di mana level ini dicapai beberapa menit pasca pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham MYOR di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Di Maret masih bergerak di level 1.700-an, kemudian di Mei sempat tertekan di 1.600-an, pemirsa. Kemudian di Januari mencoba untuk bangkit di 1.700-an, bahkan di Juli ini sempat menyentuh ke 1.945 dan Agustus kembali bergerak di bawah level 1.900-an di 1.805 hingga 1.805 penutupan di sesi pertama, pembukaan sesi kedua maksud kami di siang tadi. Dan di sepanjang perdagangan mulai dari Maret hingga perdagangan hari ini September, MYOR sempat menyentuh ke level terendahnya di 1.500-an, tepatnya di 1.505, dan sempat menyentuh ke level tertingginya di atas 2.000-an, tepatnya di 2.084. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak? Dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa. Kita akan coba lihat dari posisi PER-nya, kemudian TSR dan juga PBV dan juga PCFR dari MYOR. Posisi PER-nya ada di kisaran 30.98 kali, PSR-nya di 1.41 kali, PBV-nya di kisaran 3.44 kali, sementara PCFR minus di 162.86 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.